Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hakim Amanullah dengan NIM 19101143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Sistem Pelacak Posisi Kendaraan dengan Teknologi GPS dan GPRS berbasis website. Pemantauan posisi pada kendaraan bermotor semakin banyak. Teknologi yang digunakan untuk memantau kendaraan tersebut biasanya menggunakan komunikasi suara melalui walkie-talkie, komunikasi data melalui radio tracking, yang juga sudah dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System. Cara-cara seperti ini memerlukan pembangunan infrastruktur sendiri dan memiliki jangkauan kurang jika area sudah sampai antar kabupaten, provinsi, pulau, bahkan negara. Kemajuan teknologi penentu lokasi seperti GPS berkembang pesat dengan tingkat akurasi yang semakin teliti, bermacam variasi, dan semakin murah. Posisi dapat diketahui jika membawa alat yang diberi nama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal dari satelit GPS. GPS receiver berbentuk modul yang menghasilkan informasi data posisi. Kemudian masuk ke tinjauan teori. Yang pertama yaitu GPS atau Global Positioning System. Jadi GPS merupakan satu-satunya sistem navigasi satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama lengkapnya adalah Navstar GPS. Jadi Navstar GPS merupakan nama yang diberikan oleh John Walsh, seorang penentu kebijakan penting dalam program GPS. Cara kerja sistem ini sendiri menggunakan sejumlah satelit yang berada di orbit bumi yang memancarkan sinyal ke bumi dan ditangkap oleh sebuah alat penerima. Kemudian ada GPRS atau Komunikasi General Packet Radio Service. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. GPRS menawarkan laju data yang lebih tinggi, yaitu hingga 160 kbps. Kanal-kanal radio ganda dapat dialokasikan sebagai seorang pengguna dan kanal yang sama dapat pula digunakan dengan berbagai antar pengguna sehingga menjadi sangat efisien. Dari segi biaya pun mengacu pada volume penggunaan yang relatif murah. Kemudian masuk ke metode dan analisis. Sistem pelacakan posisi kendaraan ini memiliki beberapa elemen penyusun, antara lain yaitu satelit, GPS, tracker, jaringan GPRS, server, dan klien. Tiap elemen memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di depan ini, nomor 1 itu merupakan satelit, kemudian nomor 2 GPRS tracker yang mana alat tersebut ditempelkan pada kendaraan. Kemudian gambar nomor 3 merupakan jaringan GPRS, nomor 4 server, dan yang nomor 5 klien. Berikutnya hasil interference map dengan Google Maps API. Data yang berada pada database tracking diambil dengan menggunakan aplikasi PHP dan diintegrasikan dengan Google Maps API, sehingga data tersebut dapat ditampilkan pada Google Maps yang dapat diakses melalui web browser sebagai media penampil. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini merupakan tampilan dari web browser Google Maps. Kemudian untuk mengukur jarak antar lokasi yang ditampilkan Google Maps dan zero point, digunakan kalkulator penghitung jarak yang
terdapat pada situs www.movablestriptype.co.uk. Sistem ini menyediakan fasilitas menghitung jarak antar titik pada Google Maps. Dapat dilihat ini merupakan tampilan dari kalkulator pada web Movable. Dari hasil pengukuran ini diperoleh hasil sebesar 12.490,33 sekian kilometer dan dapat dibulatkan menjadi 12.490 kilometer. Dari kedua hasil penghitungan ini kemudian digunakan suatu rumus sederhana untuk menentukan tingkat keakurasian dari Google Maps dalam menampilkan suatu titik koordinat lokasi. Rumusnya itu akurasi sama dengan jarak terpendek dibagi jarak terpanjang kali 100%, di mana jarak terpendek yaitu 12.490 dan jarak terpanjangnya yaitu 12.500, kemudian dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil sebesar 99,92%. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu dari hasil penelusuran algoritma sistem pelacakan posisi kendaraan, yaitu penampilan data koordinat dalam bentuk map dan penampilan data histori. Kemudian proses parsing data frame yang diterima oleh server dari perangkat dapat diperoleh informasi yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama ada latitude atau lintang, kemudian longitude atau bujur, kemudian altitude atau ketinggian dari permukaan air laut, dan yang terakhir ada velocity atau kecepatan. Untuk rekomendasi sendiri, jika perangkat yang digunakan pada sistem ini lebih dari satu, maka perlu dibuat fitur login pada web server. Jadi hanya pemilik kendaraan yang dapat mengetahui posisi kendaraannya setelah melakukan login terlebih dahulu. Oke, kemudian ini daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun jurnal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.